Selamat malam, mana kameranya? Oh, di belakangnya Citra rupanya. Halo Citra, kamu sudah lama tidak bergabung bersama kita. Di balik kamera yang menyorot wajah saya ini adalah seorang kamera person keren namanya Citra. Sini dulu. Enggak, Citra. Iya. Iya. Ini kita jumpa lagi bersama kita di Adu Perspektif. Kita ini, saya dan teman saya yang ada di sana, karena buat dia adalah nggak penting gue duduk sebelah Budi, yang penting kita kelihatan berantem lah. Gue ini bilang jujur ya, ini gue agak nggak ngerti nih soal hukum nih, hukum pidana, hukum perdata, nggak ngerti gue. Gue juga nggak ngerti. Gue mewakili publik, gue ingin bertanya. Kata dia jangan. Buat apa kita sebagai jurnalis ini kalau bikin bukan harus ngerti bang, tapi jangan sampai kelihatan nggak ngerti. Nah, kalau buat gua kelihatan nggak ngerti itu juga bagus, karena memang itu menunjukkan genuinity. Kalau lo nggak ngerti salah ngomong naik di TikTok. Ya. juga ya. Iya. Apa nih kita? Nah hari ini kita sudah kedatangan di studio 2 bintang tamu, Dit. Mantap. Dua-duanya profesor Wah, di Manihes. Yang satu Manihes Spanyol, yang satu Korea. Yang baru ya, yang baru. Dan dua-duanya provokator. Prof pakai V. Ada Haris Azhar dan Mustafa. Boleh tepuk tangan di studio dong. Kasih dulu tepuk tangan. Gitu. Itu gunanya kamu Edo di situ ya, main-main. Jangan begini-begini terus Anda. Waktu habis terus. Kapan gua ngomong? Ya kan? Kita akan bicara mengenai Kita jangankan berdua bang, kameramen semuanya kita kata-katain ajak berantem. Itu brief dari Pak Idam tuh. Nah, ini kalau kayak gini-gini ini pidana kan nih bang? Dalam RKUHP yang baru nih. Ngapain tuh? Kayak gini-gini Ngata-ngatain orang. Ngata-ngatain orang. Bilang, gitu kamu nih. Ya, mengkritik pemerintah, kan mereka yang memerintah kita kan. Berdua. Bisa dipidana. Otoritas. Menghina otoritas ini kan. Yang nggak boleh itu menghina presiden. Nggak boleh. Kalau otoritas Kena boleh? sekarang. Boleh Jadi pembantu aja. presiden boleh Kritik menghina? boleh. Kritik boleh ya? Menghina nggak boleh. Tapi kritik disebut menghina kadang-kadang. Apa bedanya itu? Susah kalau bagi saya, kalau dia gampang. Pokoknya mereka dirugikan ya itu penghinaan. Ini belum apa-apa udah Kira-kira sini. begitu. Belum apa-apa udah sini. Kalimatnya coba tolong tone-nya agak Kalau diatur masalah dulu. penghinaan pemerintah, penghinaan presiden, gue yakin dua-duanya saling setuju nih. Iya. Itu makanya kita cari sesuatu yang agak membuat kita terbelah. Iya, dengan beradu perspektif. Nah, namanya juga adu perspektif. Kita jumpa lagi di adu perspektif ya Yang kan, kali ini faktanya adalah adu domba. Gak perlu ada kesimpulan. Iya. Video kalian belum ada dilaporin polisi? Belum kan? Kan kita pakai mulut orang selalu, Bang. Pengakuan Nggak, tadi. kalau gue gampang, bos. Temannya Haris Azhar. Wah, dia aja selamat. Melawan yang besar. Ya kan bukti keberhasilannya kan Bung Rocky itu. Oh iya. Ya kan itu profesional. Nah, kita bicara mengenai RKUHP yang baru, Bang, yang lagi ramai sekali dibahas, menyangkut banyak tuh kebebasan berpendapat, mengenai kritik. Tapi kita ambil satu spesifik micro targeting untuk kita dialogkan hari ini, yaitu tentang seks kumpul kebo, seksualitas kumpul kebo, perzinahan dan kawan-kawannya. Jadi RKUHP dan kaitannya dengan hak asasi manusia, hal yang paling privat dari kehidupan kita. Nah, gue pengen ke Bang Haris dulu nih. Ini kita bicara on general dulu ya, RKUHP ini dalam kaitannya dengan perlindungan dan bukan privatisasi gitu ya, hak asasi manusia kita. Gini Bud, kalau hukum pidana itu sebetulnya kesannya ada yang nggak betul gitu ya. Hukum pidana itu sebetulnya diciptakan, dikonstruksi dan dipraktekkan dalam konteks untuk memastikan bahwa penguasa itu ketika mereka melakukan tindakan itu tidak boleh melampaui sejumlah batasan, bahasa gampangnya seperti itu. Nah, banyak orang menganggap bahwa hukum pidana itu adalah dalam teorinya, ini bedanya teori sama praktek, di publik itu menganggap bahwa hukum pidana itu alat represi. Tapi sebetulnya menurut teks-teks hukum, alat hukum pidana itu sebenarnya diciptakan, dipraktekkan, dilengkapi dengan institusi dan sejumlah aparaturnya misalnya, dalam rangka untuk membangun profesionalisme negara yang punya banyak fungsi. Salah satu fungsinya, kalau ada yang kelewatan kita tindak.
gitu. Nah, Ini jadi batas ya Bang. waktu dia menindak, dia harus negara itu harus punya batasan-batasan. Nah, itulah hukum pidana, bahasa gampangnya, konstruksi gambaran gampangnya Oke, seperti bahasa itu. manusia Jadi gitu ya. bedanya hukum sama moral dalam konteks ini apa Bang? Kita kan juga udah punya moral kalau masalah Nah, kumpul-kelbo ya. oke, bagus udahlah. pertanyaan. Dan aneh. etiknya kan udah ada gitu ya. Ini gua sama Budi aja lah yang ngurus negara, Betul. nggak usah ikut campur Iya, situ aja lah. masyarakat lah. Iya. Nenek moyang kita juga udah ngajarin lah gini Nah, batas-batasannya. gue jawabnya pakai hak asasi lagi ya. Iya. Hak asasi manusia itu dia nggak butuh hukum pidana, dia nggak butuh negara, dia nggak butuh konstitusi. Ekstrim ya. Wow. Nah, tapi itu sebenarnya nggak ekstrim, itu sebetulnya alamiah. Natural rights. Hak asasi manusia itu alamiah karena dia melekat pada si setiap orang. Konstruksi negara modern ini kan baru sekitar 6-7 abad misalnya. Manusia udah dari zaman batu udah ada. Nah, kalau kuping diiris, dia butuh pasal nggak untuk bilang sakit? Enggak dong. Enggak. Nah, itulah alamiahnya. Jadi yang namanya hak asasi manusia dia konstitusinya ada pada setiap jiwa, raga dan kapasitas-kapasitas yang ada dalam diri si setiap orang. Nah, ketika kapasitas-kapasitas itu berbenturan, ya kapasitas-kapasitas itu berbenturan karena mereka punya imajinasi, punya keinginan, punya kepentingan, berbenturan dengan hak asasinya orang lain, maka dia perlu pemain tengah yang mengatur waktu, mengatur umur, mengatur tempat, dan mengatur ketika sedang ada apa. Kasih contoh, ketika sedang pemilu, pemain tengahnya seperti apa. Oke. Anak-anak nanti kita akan bahas, nggak ada tuh di pasal RUU KUHP, anak di bawah umur nggak masuk dalam pembahasan di 415 sama 416 di RUU KUHP. Misalnya setiap orang boleh menentukan siapa keluarganya, pasangan hidupnya. Oh, artinya semua orang boleh menikah, kawin, boleh. Tetapi hak asasi juga bilang anak di bawah umur jangan dikawinin, Oke. nggak boleh. Nyari konsen anak di bawah umur tuh nggak bisa. Iya. Nah, misalnya itu soal umur, soal situasi, soal tempat, ya kan, kebebasan bergerak itu dimiliki setiap orang betul. Tapi gue dari acara ini selesai, gue langsung mau berangkat ke Amerika, padahal gue nggak punya visa. Nggak bisa. Nggak bisa. Pemain tengah ini kan. Boleh gue ke Amerika, tapi harus punya visa. Oke. Ada lagi misalnya hak asasi dari sisi apa lagi ya, waktu. Oke. Kurun waktu tertentu dia sebagai pekerja, maka dia punya sejumlah hak asasi sebagai pekerja. Nah, jadi hak asasi manusia itu dia punya benturan-benturan tadi itu, yang ada konteks-konteks yang tadi berbeda itu. Nah, di situ butuh pemain tengah. Pemain tengahnya ini kemudian dibatasi, nggak boleh seenaknya. Nah, negara waktu dia mau melakukan tindakan-tindakan dianggap misalnya mengganggu kepentingan publik, hukum pidana kan seperti itu, maka negara harus melengkapi dirinya. Tapi melengkapi dirinya nggak boleh misalnya kupingnya kotor, dikoreknya pakai golok, nggak boleh dong. Tetap harus pakai yang soft, misalnya kapas. Nah, jadi disitulah. Nah, pertanyaan Budi soal moral tadi. Ya. Hukum pidana itu terkait dengan public morality, nilai publik, apa yang menjadi kepentingan publik yang diwakili oleh negara. Oke. Kalau saya langsung tajam ke masalah RUU KUHP yang membangun argumentasi katanya dari adat ketimuran, ya kan, kita sebagai orang timur, nah misalnya pernah Amartya Sen ngebahas tuh tentang Asian value. Kata Amartya Sen, nggak usah se-Asia, se-India aja, value yang mana? Value-nya India Selatan, India Utara, India Tengah, India Kanan, beda-beda. Iya. Oke, di Indonesia yang udah dapat pengakuan dari UNESCO sebagai tempat yang punya kekayaan adat, itu kita mau pakai adat yang mana? Atas nama Nah, pluralitas, saya atas melihat perdebatan RUU KUHP hari ini masih di penggunaan terminologi yang sifatnya euphemistic. Euphemistik itu dalam bahasa itu diartikan penghalusan kata atau bahasa. Misalnya. Ya kan? RUU KUHP yang ada hari ini adalah untuk memutus mata rantai penggunaan KUHP yang warisan dan bernuansa kolonial.
Dekolonialisasi lah bahasanya. Yang bagian mana bos yang kolonial? Oke. Argumentasi itu harusnya dibuktikan dengan cara menghentikan penggunaan KUHP yang kemarin-kemarin. Oke. Bener nggak? Karena warisan kolonial. Warisan kolonial, berarti pertanggungjawaban kesalahan menggunakan warisan kolonial ini apa sekarang? Toh banyak pejabat, SafeNet mengatakan bahwa KUHP kita banyak digunakan oleh para pejabat untuk terhadap mereka yang mengkritik, langsung gue tunjuk. Misalnya kayak begitu, Bud ya, itu satu. Yang kedua, RKUHP yang sekarang ini bernuansa lokal Indonesia, mengambil nilai-nilai adat istiadat. Tuh. Ya kan? Ketimuran tadi ya. Ketimuran. Adat yang mana? Pasal yang mana berangkat dari adat. Dalam hukum adat di Indonesia itu dikenal sanksi pidana. Yang lu lihat mana yang paling kental ketimurannya kemudian akhirnya digeneralisir dan dijadikan basis undang-undang ini? Gue bukan juru bicaranya Kumham atau DPR. Enggak, kan lu yang mengkritik, bilangnya. Enggak, gue mengkritik atas karena dasar menggunakan ketimuran. frase itu. Oh, Nah I bang, see. gini bang. Pertanyaannya, kenapa orang-orang ini menggunakan frase itu? Dalam artian gini loh, maksud gua kita bicara soal human rights. Human rights itu universal. Universal. Ketimuran ini partikular. Ini Diakui kan, juga. Ini kan udah kontradiksi. Nggak mungkin ada negara yang menjunjung tinggi human rights tapi memprioritaskan ketimuran yang partikular gitu loh. Apakah ini Kan masalah penerimaan oksimoron kan, Iya. si botak Iya, yang iya. gondrong gitu misalnya. Si botak yang gondrong. Iya kan oksimoron gitu. Ada itu, Klaus Meine, vokalisnya Scorpion. sama senior gua Budi Adi Setiadi. sama profesor sama senior kita juga Profesor Aisyikam. Gondrong dan botak. Si botak yang gondrong. Jadi gini, kalau nilai universal yang partikular itu, ada banyak debat, buku, diskusi soal itu. Tapi nilainya universal, hak untuk hidup. Misalnya begini gampang, contoh paling gampang, hak atas pakaian. Itu nilai itu universal kan? Tapi pakaiannya orang Hawaii, lu bawa ke Norway, Dingin dong. mati orang. Ya, Bukan jadi dingin. partikularitas itu diterjemahkan dari prinsip universal. Jadi semua orang berhak untuk berpakaian, ya oke. Nah berpakaiannya seperti apa? Itu konteks lokal. Oke. Karena konteks lokal dideterminasi ya, ditentukan atau dibatasi oleh cuaca, keyakinan, ketersediaan bahan, ya kan? Ya kan? Ya. Ada lagi soal standar kepantasan, ya kan yang berlaku. Oke. Misalnya gitu, Pak. Misalnya lagi acara nikahan di salah satu suku etnis di Bugis, Sulawesi Selatan gitu. Ya kan disepakatin bahwa pakai baju bodo. Iya. Tiba-tiba si orang itu punya tafsir baju bodo Baik kebaya. yang melampaui batas-batas baju bodo. Iya. Ya itu nggak masuk kualifikasi baju bodo. Oke. Misalnya gitu. Jadi ada banyak hal-hal irisan-irisan itu. Nah, balik ke diskusi tadi kita. Iya. Dengan HAM Bang, kaitannya. Dengan HAM tadi itu boleh. Konteks lokal itu justru dia membantu. Oke. Dan justru di situ hak asasi bilang, ya lu bebas nerjemahin asal lu tidak melampaui batas. Oke. Jangan mengganggu kebebasan, mengganggu identitas. Kalau KUHP ini melampaui batas nggak, Bang? Yang topik yang 415, 416 soal apa namanya Zina kumpul dan kebo, kumpul kebo. apa namanya Kohabitasi. kohabitasi. Begini, ini perdebatannya satu di ruang privacy. Nah, public morality itu juga dikenal, tetapi dia dikenal hanya untuk pembatasan, bukan pembatasan selama-lamanya. Maksudnya nih? Ya gini, dalam hak asasi manusia ada hak yang bisa dikurangi, ada hak yang tidak bisa dikurangi. Yang bisa dikurangi itu salah satu syaratnya di antara banyak syarat yang secara kumulatif harus bersama-sama, tapi salah satu syaratnya adalah public morality. Yang bisa dipakai untuknya. Kalau kita kemarin COVID namanya public health, dibatasi. Budi sama Ari mau syuting total politik, tapi karena ada PPKM levelnya level 0,1 sangat ketat, ya kan? Jadi nggak bisa bertemu, jadi nggak terlalu total politik acaranya, misalnya kayak begitu. Nah itu dibatasi. Tetapi pembatasan tadi itu dia harus di syarat yang lain, hanya pada kurun waktu tertentu. Oke. Nah dalam konteks zina dan kumpul kebo ini gimana menurut lo Bang?
Kalau zina sama kumpul kebo, perzinahan terutama, Iya. perzinahan itu boleh dipidana. Perzinahan itu boleh dipidana. Persoalannya kemudian di perzinahan itu maka Anda atau kita harus melihat pada ketertiban regulasi. Oke. Kalau dalam Islam itu misalnya fikihnya ada 4 orang saksi minimal, 4 orang saksi misalnya yang masuk kualifikasi perzinahannya apa. Iya. Nah, ini mohon maaf nih, kalian kan orang media juga ya, Budi apalagi. Banyak media kan bikin judul misalnya gitu ya, zina. Padahal pas lihat beritanya kegap di satu kamar. Nah, OTT ya. OTT. Operasi tepuk tangan. ketangkep lu ya. Lagi apa mas? Nah, itu ketangkep di satu ruangan. Nah, itu kualifikasi perzinahannya seperti apa? Oke. Nah, kita Kalau by consent ini kan yang menjadi perdebatan kan adalah sesuatu hal yang dilakukan by consent dengan kesepakatan, kerelaan satu sama lain, tapi kok dipidana. Nah, itu gimana menurut lo? poligami maksudnya. Bukan. Mau sama mau. Mau sama mau. Nah, di Indonesia ini praktek ini masalahnya prakteknya. Oke. Gue mungkin nggak terlalu banyak seperti pengacara-pengacara di pengadilan agama ya. Tetapi di Indonesia itu ada praktek orang nikah tanpa disaksikan atau dicatat oleh negara. Oke. Itu masuk perzinahan nggak? Iya. Belum tentu bos. Kan nggak ada surat-suratnya legal kok. Nah, dalam hukum yang baru ini masuk persidangan nggak? Ini deliknya delik aduan. Kalau ada yang ngadu bisa diproses meskipun ujungnya bisa dihentikan. Iya. Oh ternyata udah pernah Tapi kan salah. ya diproses di pengadilan atau dihukum aja kan bikin agak geter juga ini kita punya atau alat blackmail misalnya ya kan Iya. atau kita takut Makanya secara psikologis pasal ada ini urusan sama pasal hukum. itu pasal 415 atau pasal 416 itu nggak menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Oke, itu problemnya. Itu problemnya. Mas Tova, gimana Ya. Mas? Ini terkait dengan RKUHP dan kaitannya dengan ruang privat, kaitannya dengan hak asasi manusia. Ini punya perspektifnya gimana? Jadi- Ini Ari apa yang jempol-jempol? Menertibkan ini dulu. Otoritas. Oh, pada tertib ya. kan. Iya, oke. Tertib dong. Ya, gini. Kalau zina yang tertib. Gimana Mas Tova terkait terutama dua hal tadi yang Ya. menjadi uang kita suka sama suka, Ya. mau sama mau, kenapa Nah, diatur? makanya zina- harus suami istri. Ini kalau di RKUHP itu yang disebut zina, meskipun di situ tidak ada kata zina sebenarnya. Suami istri tapi berhubungan dengan yang bukan Kan suami istrinya. istrinya. Jadi punya ikatan nikah tapi dia berhubungan badan lagi. Di situ bukan soal pacaran cium-ciuman loh ya, hubungan badan ya. Itu ayat 1. Ya, jadi Ayat 2-nya suami istri yang sudah punya ikatan ya, lalu dia main dengan atau berhubungan badan selayaknya suami istri dengan orang lain. Ini yang untuk Tapi kalau definisinya. ada transaksi ekonomi ketertiban umum. Iya kan mas? Lalu ada istilah kumpul. lu cari afirmasi lu. Terus. Kalau yang jangan dipotong kalau dong, yang Ri. kumpul kebo itu adalah jika dia belum pernah menikah Ya. atau pernah menikah tapi belum menikah lagi. Iya, artinya tidak punya status pernikahan. ya? Yes, ada lagi yang di luar itu. Dia menghamili sedarah. Incest ya? Incest. Jadi diatur juga hukumannya. Incest desa Lalu tertinggal ya. ya, ada lagi yang pemerkosaan. Jadi ada 4 sebenarnya yang dibahas itu. Oke. Cuman punishment-nya antara yang sedarah dengan pemerkosaan sama 12 tahun. Tapi kalau yang tadi sudah punya ikatan pernikahan, lalu dia berhubungan badan dengan orang lain, selama itu diadukan oleh ya boleh suami atau istri atau anaknya, atau yang tadi yang kumpul kebo itu beda, punishment-nya sangat jauh sekali. Saya nggak kan cuma 1 tahun kalau yang punya ikatan Ya, nikah. 9 bulan sampai 1 Kalau yang kumpul kebo cuma 6 bulan. Iya. Nah, saya nggak tahu betul tadi. Saudara kita ini betul Pak Azhar itu. Karena gini, katanya kan kalau kaidah hukum kita kan ada 3 ya, hukum adat, hukum agama Islam, barat. Kalau yang adat saya belum nemu juga dari mana itu menjadi 1 tahun, kemudian 6 bulan atau 12 tahun. Kalau agama Islam, ini pasti ada di agama Islam diatur dengan ketat kalau itu. Kenapa hukumannya jelas pasti. Tapi waktu itu belum tercatat seperti undang-undang kita, belum terkonon ya. Misalnya gini, kalau yang sudah punya suami atau istri atau ada ikatan pernikahan, lalu dia berzina dengan orang lain, Cambuk. ya. Apa? Cambuk. Belum, enggak ini dia kalau yang sudah nikah atau ini bukan cambuk lagi.
ini lemparin batu sampai mati. Di apa rajam. Rajam. Jadi suatu hari Rasulullah itu pengajian. Ada orang laki naik ke Rasul. Rasul, saya itu zina. Gitu. Enggak Rasul. Tapi Rasul nggak mau melihat orang itu. Dia melihat ke belakang. Sampai 4 kali pertanyaannya. Saya zina Rasul. Saya zina Rasul. Saya sampai 4 kali. Baru keempatnya itu kemudian Rasul menghadap ke orang itu. Nah, ditanya dia, kamu orang gila bukan? Ditanya gitu. Si laki itu. Bukan, saya bukan orang gila. Lalu pertanyaan kedua, kamu itu muhson bukan? Iya, saya muhson. Apa muhson itu? Muhson itu adalah orang yang sudah nikah tadi, tapi dia berzina. Oke. Kalau yang ghairu muhson, Astaga. nanti mungkin dijelasin yang dari MUI ya, itu adalah belum pernah menikah atau masih gadis. Kalau laki-laki masih lajang. Ghairu muhson. Nah kalau yang muhson ini berat. Yang udah nikah, lalu dia berzina, Rasul langsung gini, rajam sampai mati. Maka hukum yang sudah nikah lalu zina di dalam Islam itu bukan mati, tapi matinya menyedihkan. Artinya hukuman bagi perzinahan dalam aturan pidana itu sudah sangat ringan gitu. Ringan banget ini. Kalau saya bandingkan dengan agama, kan ada tiga dari agama, Iya, adat iya. sama barat. Kalau dari agama sangat ringan sekali. Nah, dalam konteks ketimuran dan kita yang juga negara Pancasila Nah, gitu ya, basis keagamaan. Sebentar, yang tiga dulu biar jelasin Oh, yang iya, tiga boleh. tadi. Oh, Satu ada kan tadi lagi. yang sudah nikah, Oke. rajam sampai mati. Tapi kalau yang ghairu muhson, yang masih gadis atau masih perjaka lalu dia zina, itu dia didera. Kalau dalam bahasa kita itu dicambuk pakai kulit kulit apa namanya itu? Seperti kulit kaku gitu. Itu sampai 100 kali baru diasingkan 1 tahun. Nah, yang kita itu yang nomor 2 yang kumpul kebo itu kita 6 bulan. Kalau yang 1 tahun agak masuk akal di dalam agama itu. Kenapa? Ya masuk akal karena orang hamil kan 9 bulan 10 hari. Jadi itu menyelamatkan sebenarnya. Kalau kamu sudah berhubungan badan, takutnya nanti dia adalah hamil, maka diasingkan selama 1 tahun supaya udah lahir anaknya. Kalau nggak Tapi hamil, kalau 6 bulan, ya kan ini kan antisipasi waktu itu ya. Iya. Nah 6 bulan ini, ya dia kalau hamil dilihat tetangga, dilihat orang-orang lain perempuannya hamil. Kalau lakinya mah selamat-selamat aja. Percayalah, mau sama mau antara laki perempuan dalam adat nih ya, masuk adat nih. Yang paling malu adalah perempuannya karena dia 9 bulan perutnya tuh berubah. Beda dengan laki-laki, nggak ada yang berubah. Apa coba kalau kau mengambil ini siapa? Siapa gitu? Jangan Kan kau nggak siapa. hamil. Menghamili orang. Wajahnya tetap seperti ini. Seperti ini. Tapi perempuannya dia hamil. Ada 9 bulan. ada perubahan Ada fisik. perubahan fisik. Nah kalau dalam agama, Anda berzina, maka ada hukumnya begini, hukum adatnya, wajahmu itu bahkan menjadi tidak terhormat. Oke. Kelam. Lalu kehormatanmu hilang, kewibawaanmu hilang. Berarti yang KUHP ini kurang nih, Mas Tova ya. Kalau menurut ini kalau dibandingkan dengan yang tadi agama, Iya. terlalu ringan. Tapi gimana Mas Tova? Kalau ada anggapan bahwa ini sudah masuk ke ranah privat karena konsensual atau kesepahaman, kepersetujuan antara dua insan yang sudah dewasa ini kan, ya inilah pilihan dia sebagai manusia. Ini di luar dari yang sudah nikah, Di luar yang sudah nikah, sama-sama ya lajang. kumpul kebo lah misalnya. Ini soal cara saja ya? Iya. Soal- Nggak, ya termasuk kalaupun yang sudah menikah, itu pun kan kalau misalnya memang ada konsensual di antara mereka, ya kenapa harus dipidana? Kalau sudah nikah, kan ada pasangan yang juga punya hak. Jadi sebenarnya ini fine ya dalam Kalau asas. yang gini, kalau gradasi perdebatannya, Iya. bagi yang sudah nikah itu kayaknya perdebatannya nyaris Minim ya? minim. Perdebatannya kemudian apakah negara harus mempidanakan? Iya. Perdebatannya di situ. Tapi kalau bahwa perdebatannya kalau pakai bahasa yang muncul di publik urusan selangkangan, kalau urusan selangkangan ini bahwa si salah satu pemilik selangkangan itu juga punya komitmen dengan Ya. yang lain, itu memang negara boleh turut serta. Oke. Nah, tetapi ada kalau dalam pendekatan perdatanya negara turut serta misalnya dalam pemeriksaan proses menuju perceraian. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh dipidana? Ya. Nah, menariknya adalah muncul bahwa ini delik aduan dan di penjelasannya boleh dihentikan. Kalau Ya, aduannya dicabut. sebelum masuk ke pengadilan, cuman bilang begitu. Nah, alasannya bisa dihentikannya seperti apa? Karena ini nanti akan membuka ruang cara penyelesaian Oke. konflik dalam rumah tangga itu selain ke pengadilan perdata atau agama, itu juga lewat polisi.
Mediasi dan macam-macam lah ya. Ini gara-gara RKUHP tidak pernah didiskusikan secara terbuka, kita jadi nggak tahu alasannya apa. Oke. Nunggu wartawan doorstop dulu ke menteri atau wakil menteri atau ke DPR. Nah, kalau dalam praktek memang ini berbeda dengan teori. Teori bisa teori itu kan nggak ada, misalkan begini, dalam prakteknya ketika seseorang menjadi pelaku zina, memang dia dihukum 6 bulan atau 1 tahun ya dalam RKUHP ini. Tapi dalam prakteknya hukuman masyarakat melalui media massa oleh aparat yang berwenang itu lebih menyakitkan. Oke. Dia diperkenalkan wajahnya dalam Trial by media. Trial by press ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau adat sebenarnya ada di beberapa kota itu masih berlaku. Saya contohkan misalkan di Klaten, misalkan ya, di pedalaman ya. Tanpa undang-undang ini pun mereka yang melakukan zina, misalkan seseorang A namanya Supriyadi menzinai namanya sebut saja Wati, lalu menghasilkan atau melahirkan anak. Di desa itu sudah ada adat, namanya disamakan dengan bapaknya supaya dia bertanggung jawab. Tidak ada hukuman pidana seperti yang kita bahas hari ini, dia hukum adat. Oke. Nah, tapi menurut saya praktek yang tadi disebut aparat memamerkan pelaku, ya dua-duanya dipamerkan, orang zina di hotel, ketangkep dipamerkan dengan media, lalu dia tiap hari diberitakan temannya siapa, aktivitasnya apa, itu juga menurut saya hukuman adat tapi semi resmi. Ada netizen lah ya. Ya, ada netizen. Jadi ini ada yang bully. Sanksi publik. Hukum pidananya kan hukum publik. Ya, seperti itu. Ini lucu nih yang adat itu. Saya pelajari itu. Jadi selama umur anaknya tuh nama sama dengan bapaknya supaya bapaknya terikat dengan anaknya itu. Dan orang tahu. Siap. Oke. Ditahan dulu di sini. Nanti sebelum kita menukik ke topik-topik yang lebih khusus, saya mau ke Zoom dulu atau yang sudah bergabung secara online bersama kita. Sudah ada narasumber-narasumber, boleh dimunculkan wajah-wajahnya siapa saja. Oke, sudah ada Mbak Bibip. Halo Mbak Bibip, Mbak Bivitri Susanti. Halo. Pengajar di STH Jentera. Kemudian ada Vincent Ricardo, penulis buku kebijakan publik ya, content creator. Dia nggak mau dibilang content creator, katanya terlalu tiktokan. Oh, terlalu. Ya sebenarnya tiktokan juga content creator. Maknanya juga. berubah ya sekarang ya. Gitu. Hai Sen, apa kabar Sen? Sehat Sen? Yuk. Ya, sehat-sehat. Thank you, Bud. Oke, kemudian ada Kiai Iksan Abdullah dari Majelis Ulama Indonesia, Wasekjen bidang hukum dan HAM. Saya mau ke Pak Kiai dulu, Pak Kiai. Ini terkait dengan yang rame nih, kontroversi RKUHP baru terutama di pasal zina dan juga kumpul kebo. Hal-hal yang banyak orang menganggap ini urusan yang sangat privat, urusan yang sangat personal, kenapa sampai dipidanakan gitu. Nah, MUI sendiri menyambut baik nggak sih adanya hal ini gitu, Pak Kiai? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam semuanya. Terima kasih atas undangan kepada kami. Jadi yang pertama, di dalam prinsip Islam itu, bila tidak semua yang kita dapat, ya sebagian lah yang bisa dimanfaatkan atau kita peroleh. Itu jauh lebih baik daripada tidak ada atau yang lama kan. Jadi Majelis Ulama Indonesia dalam rangka himayatul umat, ya memelihara umatnya dari pergaulan-pergaulan yang tadi disebutkan oleh teman-teman kita semua, Mas Azhar, Mas Mustafa. Jadi dalam rangka itu ya tentu Majelis Ulama Indonesia menyambut baik ya RKUHP yang baru ini, sebagaimana yang telah disampaikan dalam beberapa kesempatan kami melalui DPR dan diskusi-diskusi, bahwa kami melihat sudah ada perubahan berupa perluasan dalam hal perzinahan. Jadi kalau dulu zina dalam pasal 284 itu begitu sederhana ya, kemudian sekarang ya masuk tadi yang dikhawatirkan masuk ranah publik. Tapi itu sesungguhnya ya memang demikian, walaupun di dalam Islam sendiri sangat sulit untuk membuktikan seseorang berzina atau tidak. Karena dalam Islam sangat ketat sekali melindungi
martabat manusia ya. Misalnya tadi disebutkan saksinya kalau laki-laki minimal 2. Kalau perempuan berarti 2 orang ditambah 1 laki-laki. Nah, kemudian juga ditambahkan lagi bahwa harus jelas, ibaratnya memasukkan jarum, benang ke dalam jarum, ke dalam lubang jarum. Nah, itu seperti fasik seperti itu kan sulit pembuktiannya. Tapi kemudian di dalam KUHP ini memang tadi disebutkan ada beberapa perluasan. Ya, misalnya saja hubungan badan sesama jenis, yang hubungan badan di luar sesama jenis itu dipidana. Nah, ini perluasan yang seperti inilah yang dimaksud oleh Majelis Ulama Indonesia ini sebagai perluasan dalam rangka melindungi martabat manusia. Karena pada dasarnya Islam memandang satu hubungan badan itu adalah harus dilandasi dengan sesuatu yang syar'i. Sama juga dengan adat sebenarnya. Sebelum memasuki hubungan badan, di dalam adat tertentu harus ada upacara-upacara atau tradisi-tradisi yang mereka junjung tinggi. Nah, itu pun di dalam Islam ada yang namanya syar'i tadi. Jadi hubungan badan itu harus dilalui melalui beberapa proses. Misalnya harus ada ta'aruf, harus ada perkenalan antara seorang suami calon yang mau berhubungan katakanlah laki-laki dengan perempuan. Berarti kan tahu jelas dari mana asalnya, benar perempuan, yang satu benar laki-laki, kan begitu. Lalu setelah itu melalui proses selanjutnya, yaitu harus melalui pernikahan atau perkawinan, kan begitu. Setelah melalui perkawinan, di dalam proses perkawinan ada walinya sebagai orang tuanya, kemudian ada saksinya, dan ada mahar dan seterusnya. Ini artinya mengandung maksud bahwa pernikahan itu dalam rangka tadi melindungi martabat dan kebaikan manusia dengan tujuan tadi maqasid syariah. Sehingga dengan perluasan zina ini ya yang tadi disebutkan oleh teman-teman di depan, maka Majelis Ulama Indonesia menganggap bahwa ini adalah kemajuan yang harus kita apresiasi, yang harus kita terima, dan ini yang terbaik dari KUHP yang sebelumnya. Nah, karena yang terbaik, maka kami dari Majelis Ulama Indonesia mendorong agar RKUHP ini segera disahkan. Karena tadi untuk mencapai kebaikan yang sempurna itu sangat sulit, maka inilah yang terbaik saat ini. Saya kira itu dari Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi dari perspektif kemajuan perluasan perzinahan dan hukuman dan lain-lain itu cukup baik ya ketimbang yang lalu. Dan oleh karenanya kami menginginkan agar RKUHP ini segera disahkan menjadi undang-undang. Pak Kiai, Nun Sewu, ada 2 hal yang ingin saya tanya. Pertama, hubungan seksual atau hubungan badan itu hanya boleh dalam sebuah institusi pernikahan ya Pak Kiai ya. Apakah ini sebenarnya RKUHP ini juga secara tidak langsung quote unquote nih Pak Kiai memaksa semua orang harus menikah? Padahal kan tidak menikah juga merupakan pilihan dan hak asasi orang gitu. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua gimana Pak Yai memandang bahwa hubungan atau konsensual seks between adult gitu ya, atau hubungan seks antara orang dewasa dengan konsen atau kesepakatan itu juga bagian dari hak asasi manusia gitu. Pak Yai ada pendapat nggak soal ini? Ini kan banyak yang berkembang seperti itu Pak Yai. Sependapat bahwa hak asasi manusia itu memang harus dihargai. Tetapi tadi kembali bahwa manusia itu bermartabat
dan dia harus tunduk kepada konsensus-konsensus yang dibangun di dalam peradaban suatu bangsa, peradaban suatu negara, atau peradaban suatu suku bahkan. Nah, dalam peradaban satu bangsa, itu kan kita sudah punya konsensus bahwa yang namanya nikah atau hubungan badan itu harus melalui pernikahan. Dan itulah diatur kemudian melalui Undang-Undang 174. Kan jelas itu. Boleh menikah dengan ayat 1, pasal 1, tapi juga sebagai warga negara yang taat dan baik, dia harus mencatatkan perkawinannya. Nah, ini kan sebenarnya tadi bahwa kebebasan itu tidak boleh kemudian melanggar rambu-rambu atau hukum di mana kita berada. Nah, di Indonesia tentu hak asasi manusia yang tadi, apakah konsensus dan sebagainya, dengan atas nama hak asasi manusia, oke. Tetapi kemudian dia harus diselamatkan untuk martabat dia, kebaikan dia, dan kebaikan semuanya. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan makosidus syariah, maka dia harus disampul, dibungkus dengan pernikahan atau perkawinan. Nah, saya kira itu. Dan pasti tujuannya lebih mulia daripada hak asasi manusia itu sendiri. Baik Pak Yai. Makasih Pak Kiai. Oke, mantap kita juga. pindah ke Mbak Bibip kali ya. Betul, gimana nih? Oke, Mbak Bibip. Mana nih? Nggak kelihatan Mbak Bibip. Gimana? Nah, ini dia Mbak Bibip nih. Ini gimana nih Mbak melihat pembahasan RKUHP ini? Tadi Pak Kiai bilang bahwa ini menjaga kehormatan lah ya, menjaga martabat dari manusia, bahwa perkawinan yang dicatatkan oleh negara itu menjadi sesuatu yang wajib, sehingga sekarang hubungan konsensual pun ya ini menjadi tidak sesuai dengan hukum dan norma yang akan berlaku di Indonesia, dan ini merupakan sebuah kemajuan dalam tindak hukum pidana kita, hukum pidana kita menurut Pak Kiai tadi. Gimana? Perluasan zina juga tadi diapresiasi oleh MUI gitu. Gimana Mbak Bibip? Oke, ada suara ini. Ini Oke. Jadi mulai dari mana ya? Ini tadi masuk satu kata kunci sih, soal dicatat oleh negara ya. Jadi saya kira pertama kita harus menyepakati dulu sebenarnya kita itu apakah sebuah negara republik itu ataukah sebuah negara agama, ya itu satu. Dengan kemudian melihat itu kita akan bisa melihat sebenarnya dalam konteks negara hukum di negara kita, perkawinan itu apakah suatu hubungan keperdataan atau hubungan publik. Nah, dengan konstruksi yang sekarang, sesungguhnya perkawinan itu hubungan keperdataan. Jadi tugas negara baru muncul untuk mencatatkannya. Makanya tadi saya bilang sebenarnya kata kuncinya udah muncul, pencatatan oleh negara. Sehingga relasi perkawinan itu sebenarnya dibutuhkan oleh masing-masing orang, hak setiap orang untuk menentukan apakah dia akan menikah atau tidak, apakah dia mau menikah dengan siapa dan lain sebagainya. Dan kemudian dia membutuhkan pencatatan oleh negara, dan negara kemudian wajib untuk memberikan pelayanan publik untuk pencatatan itu untuk kebutuhan melindungi haknya nanti dalam perkawinan. Hak apa yang mungkin timbul? Misalnya pewarisan, kemudian status anak yang dilahirkan dari perkawinan atau dari hubungan itu, maka dicatatkan sebagai perkawinan. Kemudian kalau misalnya ada percampuran harta, misalnya mau beli properti, itu biasanya dianggapnya harta suami dan istri bercampur ya. Kemudian pajak dan lain sebagainya. Sebenarnya konstruksinya ada di situ, konstruksi keperdataan. Nah, boleh lanjut ya? Soalnya saya kira lanjut ya. Soalnya di luar pertanyaan kunci itu, berangkat dari bagaimana kita mau melihat peran negara dan apakah negara ini negara agama atau negara republik, gitu ya, negara dengan konsep negara hukum, kita juga kemudian akan bisa membedakan bahwa yang namanya dosa menurut agama itu belum tentu kriminal, ya. Dan
jangan lupa juga yang namanya dosa menurut agama dengan konteks kita yang sangat plural juga beda-beda. Apa yang mungkin dosa menurut hukum Islam beda dengan dosa menurut agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan seterusnya. Bahkan juga ada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dosa itu belum tentu kriminal. Maaf ya, tapi makan babi misalnya. Kalau untuk orang Islam dan juga Yahudi sebenarnya kan itu dosa. Tapi untuk orang beragama lain tidak. Apakah kemudian makan babi itu jadi kita harus kualifikasi sebagai tindakan kriminal? Di sebuah negara seperti Indonesia yang sangat moral, jadinya tidak. Gitu. Nah, di titik itu kemudian kita bisa masuk lagi tuh hukum publik sama hukum privat. Balik lagi jadinya. Bahwa yang namanya perkawinan, yang namanya hubungan seksual dengan konsen, itu sebenarnya masuk wilayah hukum privat, bukan hukum publik. Nah, pemahamannya di situ dulu tuh, biar kita nanti bisa ketemu sejauh mana sebenarnya rancangan KUHP bisa mengatur soal ini. Ya, gimana? Kalau di dalam human rights kan pernikahan itu hak ya, hak membentuk keluarga, hak melanjutkan keturunan. Ya namanya hak kan boleh diambil, boleh enggak gitu. Bukan kewajiban ya? Ya bukan kewajiban untuk menikah. Kalau orang tua gue bilang kewajiban. Kalau gue bilang, kalau human rights bilangnya hak gitu. Kalau dalam hal ini gue agak setuju lah, walaupun orang tua gue menganggap itu kewajiban gitu ya. Nah, udah nikah ini juga gimana lagi kan? Jadi orang tua lu ngomong ke gue. Harusnya gue konsul ke lu dulu. Ini hak apa kewajiban Dit gitu kan. Jadi apakah dengan pencatatan ini jadinya dan ada dalam payung pencatatan tadi yang seperti Pak Kiai bilang, ini menjadikan mengubah makna pernikahan itu dari hak menjadi kewajiban gitu. Ini sebenarnya tidak. Gitu? Cuma yang tadi Pak Kiai sebutkan itu sebenarnya kan sekarang lagi disoal juga ya di Mahkamah Konstitusi itu. Itu adalah pasal dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang mengatakan bahwa yang namanya perkawinan di Indonesia itu harus berdasarkan agama. Gitu. Jadi dengan konstruksi yang demikian dan sudah 2 kali di challenge di Mahkamah Konstitusi, tapi ini yang kedua belum ada putusannya, dikatakan bahwa kalau kita mau menikah maka harus berdasarkan agama. Nah, yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi itu kan karena kemudian agama-agama tertentu dan salah satunya yang paling kuat adalah agama Islam tidak membolehkan perkawinan beda agama, maka yang terjadi adalah penyelundupan hukum. Nah, kira-kira begitulah singkatnya ya. Termasuk menikah di luar negeri kemudian baru dicatatkan di Indonesia bagi yang mampu gitu. Nah, tapi jadi pasar itu gelap administrasi pernikahan lah gitu ya. Bahasa Haris Azharnya. Itu sebenarnya ada pasar gelapnya. Itu kan konsekuensinya ketika negara mengatur segala sesuatu menjadi ditutup total. Sama kayak kalau ada pelarangan karena tadi baru diskusi sama teman soal ini. Pelarangan ganja misalnya. Kalau ditutup total maka akan ada pasar gelapnya. Sama kayak zaman dulu di Amerika ada pelarangan minuman beralkohol total. Yang terjadi adalah industrinya luar biasa, banyak filmnya kan soal itu kan, mafianya bootlegger tuh banyak sekali. Menurut Lobster juga. Lobster ya. Jadi memang selalu begitu, termasuk akhirnya perkawinan karena dilarang, akhirnya terjadi penggelapan seperti itu. Nah jadi sebenarnya saya kira yang dirujuk oleh Pak Kiai adalah bagian itu, ketentuan bahwa perkawinan itu harus dilakukan berdasarkan agama. Mbak Bibi, kita kembali ke ini kitohnya nih soal zina dan konsensual seksnya nih between adult. Nah, dengan adanya pembatasan-pembatasan ini termasuk tadi soal pencatatan pernikahan dan gimana juga nanti yang nikah tanpa dicatat misalnya kan itu kan juga jadi problem juga. Nah, soal langsung menukik nih Mbak dari sisi human rights gitu ya. Kumpul kebo atas dasar kesepakatan, hubungan seksual atas dasar kesepakatan tanpa paksaan ini sebenarnya esensinya gimana sih menurut Mbak Bibi? Iya, dalam perkembangan pemikiran hukum yang juga tentu saja dasarnya hak asasi manusia, tadi Haris sudah jelaskan, kata kuncinya memang di consent between adults, jadi persetujuan di antara orang-orang yang sudah dewasa dalam arti, jadi mereka sudah punya pemikiran sendiri yang bisa memutuskan baik dan buruknya gitu. Kuncinya itu consent, persetujuan. Jadi
Kalau dia tidak mendapatkan persetujuan, kategorinya kekerasan. Makanya kita kenal sekarang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi kalau sudah ada persetujuan, sebenarnya dianggap yang bertanggung jawab ya mereka. Nah, konsep dasarnya begitu, yang bertanggung jawab mereka sendiri. Kalau kita lihat RKUHP yang sekarang kan sebenarnya ada dua tuh. 415 itu yang zina, di mana salah satu pihak sudah menikah, tapi ada 416 itu yang hidup bersama. Nah, hidup bersama itu kan kemudian kita bisa pertanyakan tuh, makna hidup bersama itu apa? Misalnya bersama-sama selama 2 hari, apakah itu hidup bersama? Itu Ya, yang sebenarnya juga Lebih ke konsensual. staycation Gitu. itu. Nah, itu consensual relation. Nah, itu yang sebenarnya ada 2 hal nih. Pertama, dia tidak layak untuk masuk wilayah hukum publik, apalagi hukum pidana, karena ada persetujuan itu ya. Dan kemudian yang kedua, akan bisa banyak terjadi masalah di lapangan. Karena tadi kayaknya sudah disebut ya, dalam praktek itu banyak sekali pernikahan yang tidak tercatat secara negara. Jadi misalnya ada yang nikah siri. Nikah siri itu secara agama sah nggak? Ya sah. Tapi mungkin dia belum mencatatkan, soalnya ada datanya tuh. Ada saya teman-teman tuh bikin program di mana ada isbat nikah biar rame-rame yang belum mencatatkan nikah sirinya, dicatatkan di pengadilan gitu. Ada lagi yang menurut adat. Menurut adat dulu itu karena kepercayaan belum dikenal, dia nggak bisa menikah secara kepercayaannya, kecuali dia pura-pura beragama salah satu dari 6 yang diakui misalnya. Dan kemudian karena itu dia tidak tercatat pernikahannya. Apakah mereka kemudian bisa kena pasal 416 ini kalau nanti sudah disahkan? Ya, jadi implikasinya banyak sekali. Dan lagi-lagi hidup bersama itu kategorinya apa tuh? Hidup 3 bulan kah, 6 bulan, harus setahun dulu atau bisa 2 hari. Gitu. Jadi Kalau kita pakai hati-hati argumentasinya memang. Pak Kiai tadi Mbak, untuk dasar apa tadi nih bahasa lu? Bahasa Pak Kiai tadi atas harga menjaga martabat, kesalehan sosial gitu. Ini bahasa gue sih, kesalehan sosial. Ya gitu-gitulah hal-hal yang bagus sekali gitu. Gimana Mbak? Iya, menurut saya paradigma saya dengan Pak Kiai memang pasti berbeda ya cara pandangnya. Menurut saya cara pandang soal martabat dan lain sebagainya dari perempuan yang harus diatur oleh sebuah sistem itu bukan cara pandang yang bisa diterima. Gitu. Martabat dan lain sebagainya dia harusnya bisa dijaga, dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pribadi. Gitu. Apalagi kemudian kita akan berjumpa pada soal bahwa itu tadi hukum pidana ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga banyak agama lainnya yang Baik. Jadi Mas Tova tanggung jawab pribadi masing-masing aja. Dan hukum publik itu berlaku sama semua orang. Jadi apakah mungkin tadi di tengah kalau perdebatan KUHP-nya begini maksudnya. Saya mau nambahin ya sebelum nanti Mas Tova tanggapin ya. Negara punya ruang untuk berpartisipasi sebagai pemain tengah, menjaga hak itu. Cuma pertanyaannya kemudian, haruskah orang itu dimasukin penjara? Iya, oke. Nah, Mas Yang Tova haram coba. menurut agama, Nah, negara untuk ngurusnya kan bisa dengan cara lain, nggak harus masukin penjara. Iya. Jadi tadi di awal saya sebut ya, sumber hukum kita itu ada 3, adat, agama, kemudian barat. Kita mayoritas Muslim. Jadi saya yakin sekali bahwa Pak DPR itu menggunakan salah satu sumber itu untuk membentuk pasal-pasal ini. Makanya pasal 416 yang kumpul kebo itu tertulis kok di situ. Maksudnya ukuran kumpul kebo itu apa? Jika dia hidup sebagai layaknya suami istri. Sebenarnya titiknya pada itu, berhubungan badan itu aja sama dengan pasal sebelumnya. Artinya dia sudah seperti suami istri, ya berhubungan badan sebagainya, bukan soal hari atau apa. Itu namanya kumpul kebo karena dia belum pernah nikah. Nah, seperti kumpul kebo ya. Kalau misalnya mereka hidup 6 bulan tapi nggak ngapa-ngapain? Di mana hidupnya? Ya, kalau dia satu rumah nggak mungkin lah. Ini kita sebagai dewasa. Tapi- apa seperti Budi ini kalau 6 bulan sama perempuan masa ngapa-ngapain? Nggak akan. Menundukkan kepala. Tapi Maksudnya tadi secara- Mbak Bibi menarik, apakah ini konstruksi negara kita yang republik ini, ya, apakah kita negara teokrasi gitu, negara agama gitu dengan konteks ini? Enggak, kita juga bukan sekuler, bukan juga agama, tapi kita punya sumber hukum tadi yang patut untuk dipertimbangkan mas dalam undang-undang nasional. Nggak begini, Ya, seperti Mas itu.
tadi normanya kurang satu, norma sosial. Nah, itu problemnya hukum. Kalau dalam kajian sosiologi hukum, itu hukum yang positif, dia selalu nggak catching up dengan perkembangan sosial. Oke. Sekarang mau ngomongin hukum adat misalnya. Di tempat, ini makanya tadi saya bilang, ini RKUHP-nya nggak pernah dibuka, jadi kita nggak tahu dibahasnya di mana. Oke, yang waktu dibilang ngambil dari adat A dan adat B, kita mesti cek. Kan ada tim promosi udah bertahunan. Sekarang begini, kerja, Bos. yang dibilang daerah adat tertentu, ukurannya juga nggak jelas. Kita mau lihat ke timur, ke NTT, ada Kupang, ada kota besarnya. Yang prakteknya sebagian besar, saya menganggap bahwa anak-anak di Kupang jauh lebih modern dibandingin orang-anak di Jakarta. Oke. Nah, bagaimana teknologi hukum itu menangkap perkembangan sosial yang sudah jadi norma? Ya kan, norma itu dipraktekkan. Artinya ada keyakinan di alam bawah sadarnya untuk dilakukan. Misalnya kayak gitu. Ada lagi misalnya udah jadi prinsip bersama yang berlaku umum. Nah, itu semua sumber itu hukum sebetulnya. KUHP ini kan undang-undang. Kalau saya mau bilang, kalau pakai baca buku-buku teori, undang-undang tuh cemen dibandingin hukum. Hukum itu jauh lebih solid, dia punya logik sendiri, dia tidak terganggu pada teks, dia masuk ke sanubari orang, praktek hidup bersama, itu jadi hukum. Nah, ini maaf nih, saya nambahin dikit ya. Iya. Nah, karena kan yang dipublish ke kita itu sampai hari ini kan sudah berbentuk RKUHP, tidak ada naskah akademik. Seharusnya NA ini biasanya itu sebagian orang dapat ya. Saya cari sampai malam ini belum dapat. Nah, pertanyaan Mas Azhar, saya yakin terjawab di NA itu, naskah akademik itu. Bagaimana cara dia membentuk pasal, ayat dan sebagainya itu berangkat dari NA. Asbabun nuzulnya Dari situ. ya. Saya cari sampai malam ini belum dapat. Itulah yang harus kita dapatkan. Nanti akan terjawab itu. Ngukurnya dari mana? Adat, sosial, agama. Nah, itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Nah, sampai pertanyaannya Balik ke begini, substance pertanyaannya aja, Bos. bukan cuma sekedar soal kohabitasi. Pertanyaan dari Mbak Bibip tadi itu penting. Apa kewenangan otoritas apa sampai negara harus masuk menghukum praktek privat tadi itu dengan konsen. Yang kalau ketika negara mau bertindak, buktinya apa standar pembuktian? Yang dibilang kohabitasi itu, misalnya begini nih, kohabitasi, kos-kosan juga tuh kohabitasi kan? Iya juga ya. Iya kan? Makanya banyak orang di kos-kosan kebanyakan. Kayak co-working space gitu misalnya. Ya, tapi negara kan juga nggak pernah nyediain asrama gratis buat mahasiswa. Makanya harus ada kos-kosan. Nah, atau misalnya kohabitasi yang di hotel. Itu satu atap semua. Atau mungkin nggak ada atapnya karena beton misalnya. Nah, jadi definisi tadi itu, dia ketemu dengan sampai di wilayah mana. Karena yang memfasilitasi juga izinnya hotel, izinnya kos-kosan, semua segala macam. Negara ngambil untung di sana. Maka muncul istilah, orang sama di depan hukum, tapi mungkin berbeda di depan penegak hukum. Karena dalam prakteknya mempertimbangkan banyak hal. Kenapa tidak semua hotel digerebek misalkan? Mana ada hotel-hotel yang tingkat bintang 5 digerebek? Tidak pernah ada. Kalau saya mau bilang begini, sebenarnya ada Vincent ya, kita ambil jalannya Vincent. Tapi saya mau bilang begini, bahwa dalam agama-agama, misalnya Pak Kiai tadi sudah menjelaskan dari MUI, agama-agama itu ya punya batasan. Dan kita kohabitat juga sama agama-agama kan. Karena setiap dari kita hidup sebagai warga negara, sebagai believer, ya kan, sebagai praktikus agama, adat. Adat itu juga praktikus adat metropolitan misalnya, kosmopolitanism gitu. Nah, itu semua kita praktekkan dari satu kesatuan. Dari zaman dulu, kalau baca buku-buku sejarah hukum, itu diakuin memang begitu. Nah, jadi kalau dari sisi agama bahwa itu nggak boleh, it's okay. Kalau saya mau bilang bahwa kita menentang Pak Kiai karena Kalau tadi kata Mbak Bibi kan yang haram dalam agama belum tentu harus dihukum kan? Harus jadi kriminal. Nggak harus. Nah, jadi yang dari agama-agama adat-adat tertentu bilang bahwa ini seperti itu oke. Tetapi otoritas agama dan otoritas adat lah yang bekerja.
Bukan negara. Nyambungnya ke negara ini argumentasinya apa?